Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa masih diberi kesempatan untuk melaksanakan presentasi pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Encik Rahmawati Agustina SKM MPH dengan tema Bagaimana Meningkatkan Bahasa Indonesia. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memulai presentasi kami pada saat ini dengan judul Penerapan Strategi Pembelajaran Inkuris Prudensial dalam upaya meningkatkan keterampilan berbicara siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Esra Juniarta Situngkir sebagai moderator dan rekan-rekan saya sebagai pemateri. Kegiatan komunikasi tidak dapat lepas dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Untuk itu, manusia memerlukan bahasa sebagai sarana untuk berkomunikasi dalam menjalin suatu hubungan satu sama yang lain. Hal ini membuktikan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri-sendiri dan cenderung hidup berkelompok untuk saling bekerja sama dalam kehidupannya. Yang sangat penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana seorang dapat berbahasa secara efektif dan komunikatif, baik secara lisan maupun tulis. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah mencakup 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan membaca, keterampilan berbicara, dan keterampilan menulis. Pada dasarnya, keterampilan berbicara seseorang dipengaruhi oleh 2 faktor penunjang utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah segala sesuatu potensi yang ada dalam diri seseorang tersebut, baik fisik maupun non-fisik. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi antara lain tingkat pendidikan, kebiasaan, dan lingkungan pergaulan. Namun demikian, kemampuan atau keterampilan berbicara tidak secara otomatis dapat diperoleh atau dimiliki seseorang. Faktor internal berupa faktor fisik adalah menyangkut dengan kesempurnaan organ-organ tubuh yang dipergunakan dalam berbicara, misalnya pita suara, lidah, gigi, dan bibir. Sedangkan faktor internal adalah faktor non-fisik. Di antaranya adalah kepribadian, karisma, karakter, temperamen, bakat atau talenta, cara berpikir, dan tingkat intelijensia. Keterampilan berbicara dapat dimiliki seseorang apabila seseorang tersebut dapat menyampaikan buah pikirannya secara lisan, logis, dan lancar, sehingga dipahami dan dapat diterima orang lain dengan jelas komunikatif. Berbicara dengan tepat melalui pemikiran yang sungguh-sungguh terhadap topik pembicaraan, tujuan pembicaraan, lawan bicara, disesuaikan dengan situasi dan tepat momentumnya merupakan hal yang sangat penting untuk ketercapaian tujuan berbicara. Penelitian tindakan yang tepat untuk kompetensi dasar menyampaikan laporan atau presentasi lisan dalam konteks pekerjaan, yaitu dengan menerapkan strategi pembelajaran inquiry jurisprudensial atau jurisprudensial inquiry model. Tahapan yang dilalui dalam penerapan strategi inquiry jurisprudensial antara lain sintesis kelompok, yang pertama orientasi kasus, yang kedua identifikasi isu, yang ketiga menetapkan posisi atau pendapat, yang keempat menyelidiki cara berpendirian dan pola argumentasi, yang kelima memperbaiki dan mengkualifikasi, dan yang keenam melakukan pengujian asumsi-asumsi terhadap posisinya dan pendapatannya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, strategi pembelajaran inquiry jurisprudensial dapat diterapkan untuk pembelajaran keterampilan berbicara siswa. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry jurisprudensial dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran berbicara. Yang ketiga, strategi pembelajaran inquiry jurisprudensial dapat meningkatkan keterampilan berbicara. Dan hasil presentasi kami pada saat ini, jika ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.